Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mengucap syukur atas pertolongan dan kebaikan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, Mazmur pasal 99 ayatnya yang ke-9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus kepada kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, seraya berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita akan mengangkat pujian bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Yang teguh serta tetap, kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Kita akan membacanya secara silih berganti, yang terambil dalam Mazmur nomor 67 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membaca ayat yang pertama dan jemaat Tuhan akan membaca ayat yang kedua. Kita silih berganti sampai dengan ayatnya yang ke-8.
Mazmur nomor 67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk berdiri. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 438, apapun juga menimpamu. Dalam kehidupan kita, apapun yang menimpa kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan tetap menjaga kita. Kasih-Nya melindungimu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Ayat yang kedua. Menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Ayat yang ketiga. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang menjaga, melindungi kami di setiap waktu dan setiap musim dan keberadaan kami. Untuk itu kami sungguh bersyukur ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemantauan Tuhan, dan ada dalam kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi bagian kami, yang akan membuat kami semakin bertumbuh, akan mengenal kasih dan kuasa kebangkitan Kristus yang menghidupkan kami, yang menguatkan kami dalam kami menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah namamu ya Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan setan iblis yang mau mengganggu bahkan mencuri firman Tuhan ini, kami tolak, kami usir, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat kuasa Roh Kudus-Mu
akan meneguhkan dan menguatkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya dan siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Terpujilah nama Tuhan yang telah memanggil kita, yang telah mengumpulkan kita, yang telah mengadakan hari yang baik, hari di mana kita mempermuliakan dan memuji nama Tuhan. Itu sebabnya hari Minggu adalah tempat untuk kita berkelompok atau bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Walaupun masih dalam masa pandemi seperti ini, masih ada gereja yang melaksanakan ibadah secara online, ada juga yang sudah onsite atau offline. Tetapi apapun kondisi kita, apapun yang kita alami, kata pujian tadi, Tuhanlah yang menjaga, Tuhanlah yang menaungi kita, Tuhanlah yang akan memelihara hidup kita. Baik Bapak Ibu, saudara saya kasih dalam Tuhan, dengan sukacita kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di bawah satu tema, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, takut, patah semangat, masa depan terasa suram. Itulah gambaran perasaan ke-11 murid pasca ditinggal dan tidak lagi bersama dengan guru mereka, yaitu Yesus. Tak seorang pun bergembira di antara mereka. Tak seorang pun percaya bahwa Yesus yang mereka kenal selama ini sebagai guru dan sebagai Tuhan, bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka tidak memikirkan itu. Karena apa yang dikatakan Yesus itu sesungguhnya tidak masuk akal. Itu seperti dongeng, bahkan dongeng yang indah kedengarannya, namun tidak nyata. Seringkali Yesus mengatakan bahwa aku akan diserahkan, anak manusia akan diserahkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka berpikir demikian, bahwa itu hanya cerita, hanya dongeng, hanya untuk menghiburkan kita saja semata. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, malam itu mereka merasa berjuang sendiri, bersembunyi di balik pintu yang terkunci karena takut kepada semua orang. Ya maklum, penduduk Yerusalem pada masa itu sudah mengenali mereka sebagai pengikut-pengikut Kristus, yang mana juga mereka setelah Yesus mati, mereka pun akan mengikuti jejak gurunya, akan dihukum mati dan tunggu gilirannya. Inilah yang menjadi ketakutan yang amat sangat yang dialami oleh para murid. Untuk itu hari ini kita akan melihat bagaimana kuasa kebangkitan itu dialami para murid. Dan kuasa yang sama pun akan terus didengung-dengungkan oleh mimbar gereja, oleh hamba-hamba Tuhan, untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa Kristus itu bangkit bukan hanya sekedar cerita,
ataupun kisah masa-masa yang lalu, tetapi kebangkitannya telah memberikan kehidupan yang baru dalam kehidupan kita, termasuk kita orang yang percaya sampai pada hari ini dan seterusnya. Nah, kita akan melihat sikap para murid saat mereka mengalami situasi yang buruk. Sikap mereka adalah yang pertama, mereka mengisolasikan diri mereka. Kalau hari ini ada banyak orang isolasi mandiri, bukan karena takut, bukan karena mereka mengalami situasi buruk, tapi mereka mengisolasikan diri mereka atau isolasi mandiri karena mereka terpapar COVID-19. Lebih baik isolasi mandiri daripada di rumah sakit, ada yang mengatakan demikian. Dan pada akhirnya mereka mengalami kesembuhan. Nah, para murid pada waktu itu, mereka bukan karena kena COVID-19. Belum ada virus pada masa itu. Virus yang mereka alami adalah virus ketakutan. Virus intimidasi. Sehingga mereka bersama-sama, kompak 11 orang itu, bahkan pengikut yang lain, mengisolasikan diri mereka dari kerumunan. Yang walaupun hari-hari ini kita dihindarkan atau dilarang untuk berkerumun, tapi mereka justru memang mereka menghindarkan diri mereka dari kerumunan. Takut mereka dicurigai, takut mereka kemudian ditangkap dan dibunuh atau dihakimi, dan akhirnya dibunuh dan sampai mati. Lalu sikap yang kedua adalah mereka menutup diri, tidak mau bergaul. Ya, yang tadinya mereka sukacita waktu Yesus masih hidup, sebelum ia disalibkan, mereka menutup diri dan tidak mau bergaul dengan siapapun. Yang berikutnya, mereka hidup di dalam ketakutan. Gimana sih perasaan kalau kita hidup dalam ketakutan? Masa-masa pandemi waktu baru mulai ya, semua orang diliputi dengan ketakutan. Ya, bahkan secara terbuka ada yang berkata, hari ini kita boleh curiga satu dengan yang lain. Begitu bersin kita langsung lihat dia, ya. Jadi semacam ada ketakutan yang menyelimuti pada masa-masa pandemi. Tapi hari-hari ini kita sudah bisa melakukan aktivitas dalam new normal dan dalam segala kewaspadaan yang kita miliki. Nah, para murid mereka hidup dalam ketakutan. Mereka mengunci pintu rapat-rapat. Mereka tidak mau bertemu dengan siapapun karena mereka takut. Kemudian nanti mereka menjadi bulan-bulanan masa untuk kemudian diperlakukan seperti guru mereka. Nah, mengapa mereka takut? Itu pertanyaan yang harus kita gali. Atau apa itu ketakutan? Sebelum kita masuk ke mengapa mereka takut, apa itu ketakutan? Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi penjelasan kepada kita bahwa ketakutan itu adalah merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap yang akan mendatangkan bencana atau malapetaka. Kita ingat saudara-saudara kita di NTT ya, rasa trauma itu pasti ada Bapak Ibu Saudara. Sebabnya kita terus mendoakan mereka. Kalau kita ada dana lebih, kita sumbangkan dana itu kepada mereka melalui Departemen Sosial atau Yayasan Kemah Peduli. Untuk apa? Menenangkan mereka. Walaupun mereka rasa takut, tapi ada persediaan makanan. Ini kalau nggak ada makanan, sudah rasa takut, nggak ada rumah. Saya kemarin lihat di Facebook ada Kak Eki di mana? Wengapu. Dia memposting video rumah mereka sudah mulai banjir, udah mulai kemasukan air. Artinya banjir susulan itu masih ada Bapak Ibu Saudara. Nggak usah ngomong air banjir bandang. Banjir merendam kawasan kita aja 2-3 hari. Itu akan sangat menyulitkan kita. Akan rentan kita terhadap sakit penyakit. Untuk itu ketakutan dan kegentaran itu pasti ada yang dialami oleh saudara kita di NTT. Untuk itu mari Bapak Ibu melalui mimbar pelayanan hari ini kita gerakkan diri kita. Bukan saja berdoa, tapi kita mengumpulkan apa yang ada pada kita kemudian kirim untuk sedikit menenangkan mereka. Walaupun tidak banyak, tetapi minimal kehadiran, persediaan makanan, persediaan selimut, pakaian akan membuat mereka lebih merasa hangat dan tenang. Nah, hidup dalam ketakutan itu seperti itu. Merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana pada diri sendiri. Nah, mengapa para murid itu mengalami ketakutan yang begitu sangat? Yang pertama, bahwa mereka terintimidasi dengan masalah. Masalah yang terbesar yang mereka hadapi itu adalah dicurigai
dan kemudian mereka akan menjadi tersangka. Itu masalah yang paling besar yang kemudian membuat mereka merasa terintimidasi dengan masalah. Yang kedua, tidak memiliki damai di dalam hati. Tidak memiliki damai dalam perkataan. Tidak memiliki damai di dalam perbuatan. Semata-mata mereka hanya berkumpul dengan komunitas mereka. Mereka tidak ditolong dan tidak dibimbing oleh orang yang lebih dan memiliki sikap ketenangan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita menghadapi sebuah persoalan atau masalah, jangan kumpul dengan orang yang juga punya masalah. Itu akan membuat kita semakin buruk. Kumpullah dengan orang yang menurut kita, dia punya ketahanan mental yang baik. Yang bisa menuntun kita, membimbing kita, dan mementoring kita, supaya kita lebih memiliki kedamaian. Masih ingat cerita Daud ketika berada di Gua Du'alam? Du'alam apa Gualam? Du'alam ya. Dia berkumpul dengan orang-orang yang dikejar-kejar, yang utangnya banyak, yang masalah rumah tangganya banyak. Daud pun dikejar oleh mertuanya dan pasukan. Tapi apa yang dia buat? Dia kumpulin mereka, dia kuatkan mereka. Karena Daud pada saat itu memang mentalnya sangat berani, sangat kuat. Dia menghadapi mertuanya yang memang membenci dia, bahkan bukan hanya membenci, akan mau meniat membunuh dia. Tapi apa yang dia lakukan? Ketika dia bersembunyi di Gua Du'alam, dalam persembunyiannya, dia kumpulkan orang-orang yang juga mengalami nasib yang sama. Tetapi bedanya mental Daud lebih kuat daripada mereka. Dia bersembunyi bukan karena takut, karena menghindari konflik dengan mertuanya. Jadi kita hari-hari ini dalam menghadapi situasi yang membuat kita tidak damai, lalu kita konsultasi dengan orang yang tidak memberi damai juga, akan memperburuk keadaan kita. Apalagi hari-hari ini kita dalam perkataan kita pun nggak ada damai. Rumah tangga konflik melulu, berkelahi terus antara suami istri dan anak. Maka kita akan bertambah buruk situasinya. Itu yang dialami oleh para murid. Kenapa mereka tidak merasa punya topangan dan kekuatan dalam menghadapi ketakutan itu? Bukan saja terintimidasi, tapi mereka tidak memiliki damai. Nanti kemudian di bacaan kita tadi ada 2 kali Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Kenapa? Memang Tuhan Yesus lihat mereka nggak punya damai, takut. Mereka terintimidasi dengan masalah yang begitu berat. Lalu yang ketiga, mereka hidup dalam duka. Duka yang berkepanjangan bukannya tidak boleh. Tapi yang kemudian duka itu akhirnya membunuh iman kita. Membuat kita nggak semangat, nggak sukacita. Hilang dari semua apa yang harusnya kita lakukan. Itu yang tidak boleh. Kata Rasul Paulus menghibur jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Janganlah berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ya. Artinya boleh berduka Bapak Ibu. Tapi jangan berkepanjangan. Siapa sih yang tidak berduka ketika kehilangan orang yang dikasihi? Istri yang dipanggil Tuhan, atau suaminya dipanggil Tuhan, atau anak-anak terkasihnya dipanggil Tuhan. Apalagi saya lihat di Alor itu ada satu anak PPA yang akhirnya 3 hari kemudian baru ditemukan. Itu orang tua pasti berduka sekali. Bahkan gurunya sendiri, guru PPA-nya itu masih hari ini masih berduka, menyampaikan keceriaan anak ini ketika dia mengalami situasi yang seperti ini. Dia terus menceritakan keberadaannya. Itu akibat duka. Tapi ketika duka itu kemudian merundung kita hari-hari, akan menghilangkan damai sejahtera kita, akan mengintimidasi kita, dan akan membuat kita semakin terpuruk. Duka memang boleh. Bahkan saya pernah cerita, ada teman kami, waktu kami ikut konferensi konseling, keluarga konseling seluruh Indonesia, berkumpul kami di Jakarta, waktu sebelum masa pandemi itu datang. Dia cerita, kalau dia sakit kepala migrain, tidak sembuh-sembuh. Gara-gara kemudian dia cerita bahwa karena dia kehilangan anjingnya. Kami ketawa ketika dicerita begitu. Langsung ibu dosen kami bilang, jangan ketawa. Tidak boleh meremehkan kedukaan. Biarlah dia menangis. Setelah dia bercerita kondisinya dalam kedukaan dengan anjingnya itu, kami pun ikut menangis Bapak Ibu Saudara. Karena kita merasa berduka. Tapi stop, kata dosen kami. Jangan terundung oleh dosa.
oleh duka itu mendalam. Jangan sampai dia menguasai hati dan pikiran kita. Kita harus melawan. Kita juga nggak boleh melarang orang untuk menangis. Karena menangis itu memang ada waktunya. Yesus pun pernah menangis. Ya. Menangis Yerusalem ketika mertua Petrus sakit, atau siapa lagi yang mati itu? Lazarus. Yesus pun menangis. Ada duka dalam hati, tapi dia nggak berkepanjangan. Nah, sementara murid-murid ini mereka berduka, sehingga hilanglah iman dan pengharapan mereka. Pesan-pesan yang Tuhan pernah sampaikan kepada mereka, Yesus pernah sampaikan kepada mereka. Maka ini yang harus kita hindari. Mengapa kita tidak boleh berduka berlama-lama? Mengapa mereka takut? Yang berikutnya, yang keempat, mereka mungkin berpikir, sebentar lagi kami akan dihukum mati mengikuti guru kami. Itu sebabnya kunci rapat-rapat pintu. Firman Tuhan tadi bilang apa? Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid di suatu tempat. Sampai Yohanes pun menulis surat ini tidak menjelaskan di Sukabangun 2 misalnya, atau di Sukatani, atau di Dempo, atau di mana. Enggak dijelaskan tempat itu, di suatu tempat. Saya cek bahasa aslinya juga, memang dikatakan demikian. Di satu tempat. Tidak dijelaskan misalnya di soto rumahnya Petrus, atau di loteng-loteng misalnya, atau di tingkat keberapa, atau di hutan rimba mana. Enggak, di satu tempat. Saking rahasianya mereka, jangan sampai mereka diketahui keberadaannya, sehingga mereka merahasiakan segala sesuatu. Itu karena mereka takut. Itu yang menyebabkan mereka takut. Yang berikutnya, yang keenam, karena mereka tidak ingat apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka berulang-ulang. 3 kali Yesus ngomong, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan para penjahat atau orang-orang jahat untuk dibunuh dan disalibkan. Dan pada hari ketiga akan bangkit. Itu berulang-ulang Yesus mengatakan demikian. Tapi mereka tidak ingat. Mereka lupa, ngeblank. Kenapa? Mereka belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, bagaimana supaya para murid dan kita semua juga mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Bagaimana mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14. Saya bacakan saja, jadi cepat ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kemudian dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama di ayat yang ke-19 dan 21. Muncul damai sejahtera bagimu 2 kali. Ayat 19 dan ayat yang ke-20. Kenapa damai sejahtera itu penting? Bahwa ternyata untuk mengalami kuasa kebangkitan yang Kristus lakukan, yang terjadi dalam dirinya, kita sebagai orang yang percaya dan para murid pada saat itu, mereka harus hidup dalam damai sejahtera Kristus. Bilang sama-sama dengan saya, damai sejahtera Kristus. Amin. Jadi damai sejahtera itulah yang akan memberikan ketenangan kepada kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus sebelum dia ditangkap dan disalib dan dibunuh. Dia katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Artinya sudah bagian dan milik kehidupan para murid. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Artinya apa yang dimiliki oleh Yesus seutuhnya diberikan kepada para murid. Tapi oleh karena banyaknya yang mereka pikirkan, ketakutan yang mereka alami, saya coba pelajari tadi ada 6. Mengapa mereka takut? Ada intimidasi, ada takut mati, ada hidup dalam duka, dan seterusnya. Itu yang menghilangkan damai sejahtera tadi. Artinya damai sejahtera itu tadi tidak
tidak kemudian begitu Yesus hilang juga damai sejahtera. Enggak. Aslinya itu adalah damai sejahtera itu memang ada pada murid. Tapi kenapa akhirnya sepertinya hilang dan sepertinya tidak ada dan mereka tidak gunakan damai sejahtera itu? Karena mereka takut. Itu sebabnya Alkitab mencatat, kalau kita selidiki dalam konkordasi, ya. Ketika kita ketik, kalau di HP kita ketik misalnya, jangan takut, maka akan muncul sebanyak 356 kali. Dalam 1 tahun berapa hari? Sejumlah itu kan? Artinya jangan takut itu dijamin oleh Tuhan supaya kita jangan mengalami ketakutan. Artinya Tuhan tahu bahwa ketakutan itu pun adalah tabiat manusia, bagian dari satu sikap atau perbuatan yang manusiawi. Siapapun di antara kita, baik yang menyaksikan tayangan ini maupun yang dalam ruangan kebaktian ini, pasti ada rasa takut, ya. Kalau disuruh datang ke depan ini, rasa takut dan gentar pasti ada, gugup, pasti, ya tak? Kemudian disuruh pegang alat elektronik seperti saudara Okto dan Jovan misalnya, pegang ini, aduh, saya nggak bisa, takut salah, ya kan, udah takut kan? Tapi Tuhan menjamin kepada kita, ketakutan yang berlebihan itu akan menghilangkan damai sejahtera dalam diri kita. Jelas damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kata Yesus, sebelum ia ditangkap dan dibunuh dan disalibkan. Lalu yang sangat luar biasa, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Inilah proses yang pertama, tatkala Bapak, Ibu, dan saya mau mengalami kuasa kebangkitan. Mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Amin. Damai sejahtera itu harus kita gunakan. Yang kedua, terima Roh Kudus. Kita lihat ayatnya Yohanes pasal 14 ayat 26. Ayat sebelumnya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Istilah Roh Kudus di sini adalah Parakletos, penolong. Ya. Penolong yang siap siaga. Bukan seperti PLN misalnya, kita telepon 1 jam 2 jam baru datang kasih perbaiki kita punya lampu. Atau seperti polisi India. Mudah-mudahan di Indonesia nggak begitu. Sudah kejadian selesai baru datang, ya gitu kan. Seringkali kita melihat mereka sebagai penolong kita, ya datangnya seperti itu di film. Roh Kudus enggak. Parakletos itu adalah begitu kita berdoa dan meminta kepadanya. Bahkan Roma 8 ayat 26 berkata bahwa dalam kita tidak bisa ngomong pun Roh Kudus membantu kita. Ayo, hebat ya Roh Kudus ya. Tapi seringkali kita mencuek bebekkan dia. Seringkali kita tidak menghiraukan kehadirannya. Dalam perbuatan dosa dan kedagingan seringkali kita bahasa bodoh. Nanti Roh Kudus juga akan mengampuni saya. Seringkali kita tidak mau dengar suaranya. Seringkali kita tidak searah dengan apa yang dia mau dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jelas firman Tuhan ini berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kepada kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan. Kenapa mereka nggak ingat? Kenapa mereka tidak bisa fokus dengan apa yang sudah Yesus sampaikan? Dan belajar untuk menerima kuasa Roh Kudus itu. Karena mereka hidup dalam ketakutan. Lagi-lagi ketakutan inilah yang membunuh segala sesuatu. Ketakutan itu membunuh hubungan relasi suami istri. Ketakutan itu juga membunuh rasa percaya kita kepada anak-anak kita dalam mereka berkembang. Saya melihat ada beberapa orang tua yang percaya dengan anak-anaknya. Kenapa? Enggak ada ketakutan.
Nggak ada kebimbangan, nggak ada kegentaran. Mereka percaya bahwa anaknya itu akan dewasa. Anaknya itu akan bertumbuh sesuai dengan apa yang diajarkan selama ini. Tapi nggak banyak. Nggak sedikit maksudnya. Nggak sedikit orang tua akhirnya curiga. Suami istri saling curiga, saling cek ini dan itu. Kemana dia pergi, bagaimana harus sikap. Ini ketakutan melanda. Akhirnya apa? Roh kita semakin kerdil. Dan ketakutan itu semakin bertumbuh dalam hidup kita. Akhirnya apa? Yang kita lihat semata-mata kegagalan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terima Roh Kudus ini. Terima bukan berarti ada sebagian gereja yang kemudian memberi sebuah penjelasan kalau terima Roh Kudus itu, saya hitung sampai 1 dan 2. Ini bukan menyinggung ya. Saya mau jelaskan konteks ayat ini. Saya hitung sampai 2, sampai 3. 1, 2, 3, terima. Pernah begitu ya? Pernah lihat begitu? Nah, saya mau jelaskan konteks terima Roh Kudus pada saat Yesus bertemu dengan para murid. Terima Roh Kudus apa artinya? Pemberian Roh Kudus oleh Yesus kepada para murid pada waktu hari kebangkitan ini bukan baptisan dalam roh sebagaimana yang dialami oleh mereka pada saat hari Pentakosta. Kalau Bapak Ibu silakan cek di Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dan pasal 2 ayat 4. Jadi itu bukan peristiwa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ada lidah api ya, menyala-nyala kena mereka, lalu mereka bisa bermanifestasi. Bukan seperti itu. Dijelaskan oleh buku yang saya baca, peristiwa ini sekedar pemasukan pertama dari kehadiran Roh Kudus yang membaharui. Nah, perhatikan ini, membaharui hati, pikiran dan roh mereka. Roh kecil, ya. Jadi peristiwa ini sekedar pemasukan pertama, penyadaran, ya. Kayak tadi mereka tuh kan hidup dalam ketakutan, intimidasi. Ini kayak air nih ya, kalau orang lagi pingsan, pernah lihat? Mau pilih mana kalau saudara pingsan? Mau digebuk atau mau disiram air? Ya kan ada Pak Dokter di sini. Yang mana lebih cepat Pak? Ditampar ya Pak? Atau disiram air? Yang intinya supaya dia sadar kan gitu. Atau ada yang Pak Strom ya, yang di Strom ya, pakai yang berapa digosok-gosok, seperti itu. Jadi mereka bukan mengalami hari pencurahan Roh Kudus, bukan. Mereka mengalami penyadaran. Yang disebut di sini adalah membaharui hati dan pikiran mereka di dalam hidup para murid dan kemudian hidup yang baru dari Kristus yang sudah bangkit. Itu intinya. Jadi ketika Yesus bertemu dengan mereka, dia sampaikan damai sejahtera bagimu, lalu kemudian dia menghembuskan Roh Kudus. Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Ini menyadarkan mereka kembali bahwa memang Roh Kudus itu ada di dalam dirimu. Ya. Roh Kudus itu enggak keluar masuk, sekali untuk selamanya. Untuk itu sadar, gitu loh. Seperti air diguyurin ke mereka. Itu arti terimalah Roh Kudus. Di bagian ayat Yohanes pasal 20 ayat 22. Terimalah Roh Kudus. Nah, berkaitan dengan pembaharuan tadi Bapak Ibu Saudara, penjelasannya begini. Ia menghembusi mereka. Seperti itu ya. Dia tiup mereka, ya. Dan kata menghembusi mereka ini dalam bahasa Yunani disebut empusau atau menghembuskan. Merupakan kata kerja yang sama seperti yang terjadi dalam kitab Kejadian 2 ayat 7. Ada yang tahu peristiwa ini? Kejadian 2 ayat 7. Ketika manusia dibentuk dari debu dan tanah, lalu Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Nah, seperti itu. Kalau saya tiup ini kan berisik. Hiduplah. Jadi hiduplah roh para murid. Itu disebut dengan empusau. Jadi peristiwa ini dilakukan oleh Yesus untuk menyadarkan mereka. Mereka sedang pingsan roh, gitu ya. Mereka sedang dihimpit oleh begitu banyak masalah. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apa yang buat kita pingsan? Akhir bulan kah? Datang bulan kah?
Masalah kah? Pekerjaan kah? Pelayanan kah? Mari minta Roh Kudus hembuskan kita kembali. Ada kan lagunya? Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Terus? Lanjutkan lah ya. Nah, kita minta Roh Kudus hembuskan lagi roh kita. Itu yang kedua, mengenai supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan itu. Yang ketiga, yang terakhir, jadilah utusan atau duta. Jadilah saksi kalau mau mengalami kuasa kebangkitan. Contoh kecil saja, ini kayak Yati bersama-sama dengan kita nih. Dia diutus oleh Departemen Misi untuk melayani anak-anak di Gasing, anak sekolah minggu ya. Kemarin keceplosan anak sekolah minggu. Nah, semata-mata dia nggak tahu apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan di sana. Tapi saya percaya orang-orang yang diutus demikian, mereka akan mengalami yang namanya mujizat. Mereka akan mengalami situasi yang tadinya nggak dipikirkan, yang dipikirkan oleh manusia, Tuhan sediakan. Banyak cerita dan perbuatan yang Tuhan lakukan kepada mereka yang diutus, yang telah pergi sebagai seorang misionaris dan diutus ke suatu daerah di mana daerah itu belum ada orang percaya. Mereka melakukan perbuatan yang dahsyat yang sebelumnya mereka tidak pada alami. Kita lihat di ayat yang ke-20. Pasal 20, Yohanes pasal 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kalau mau merasakan kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita, serahkan diri kita kepada Tuhan. Untuk katakan, Tuhan saya mau diutus. Diutus nggak mesti jadi penginjil. Diutus nggak mesti jadi gembala. Diutus nggak mesti jadi guru Injil. Atau apalah yang bicara tentang gereja. Tapi minta supaya Tuhan utus kita ke tempat pekerjaan kita. Tempat marketplace di mana kita ditempatkan. Di sekolah, di tempat kuliah. Di mana saja kita berada. Bilang, Tuhan, aku mau diutus dan menjadi berkat di sana. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan. Ketika para murid yang tadinya hidup dalam ketakutan, setelah mereka terima damai sejahtera, menerima damai sejahtera dari Kristus, kemudian mereka terima Roh Kudus saat mereka diutus oleh Yesus, oleh gurunya, oleh Tuhannya. Mereka mengalami pembaharuan, benar-benar pembaharuan Bapak Ibu Saudara. Banyak peristiwa yang ajaib yang kemudian mereka alami secara supranatural. Takut berubah menjadi pemberani. Ya. Rasa mati, mereka katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Bagiku Kristus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati mereka sebut sebagai keuntungan. Lalu yang tadinya tidak pandai berbicara, menjadi lancar berbicara. Penakut, pengecut, menjadi orang yang hebat. Menjadi saksi, hanya menyaksikan mujizat yang mereka lihat dari Yesus pada masa Yesus melayani bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka sendiri melakukan mujizat itu. Petrus dan Yohanes ketika bertemu dengan seorang yang pincang di Serambi Salomo, mereka bilang, Mas, perak aku tak punya, tetapi yang ada padaku akan kuberi. Dalam nama Yesus berjalanlah. Orang itu bukan saja berjalan, dia langsung melompat dan memuji Tuhan. Bukankah Petrus itu kita kenal sebagai orang, memang dia pemberani, tapi sebenarnya pengecut, penakut, lari dari tanggung jawab, lari dari kenyataan. Tapi ketika dia mengalami pembaharuan tadi, kemudian dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Inilah hasil dari ketika para murid mengalami kuasa kebangkitan Kristus.
yang memerdekakan mereka, yang menguatkan, meneguhkan mereka dalam menjalankan hidup dan panggilan mereka. Sehingga orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mereka memiliki otoritas. Di ayat 23, Yohanes pasal 20 tadi dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi kuasa perkataan kita sebagai orang percaya itu sangat berotoritas. Jadi jangan main-main dengan perkataan. Saya tidak akan mengampuni dia selama-lamanya. Ya selama-lamanya dia akan terikat dengan dosa itu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara berdoa bagi si A, hari ini saya lepaskan pengampunan buat anak saya, melepaskan pengampunan buat suami saya, melepaskan pengampunan buat mertua saya, buat siapa saja kita sebut, dia akan terlepas. Itu hebatnya orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dia punya otoritas, dia memiliki kuasa. Ini tadi saya mau jelaskan sebenarnya panjang lebar. Memiliki kuasa itu kita bisa usir setan. Jadi kalau ada orang Kristen, begitu ada yang kerasukan setan misalnya, dia menghindari dan takut, berarti dia belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dia takut ada yang kerasukan, nanti saya kena. Berarti belum mengalami. Belum ada damai sejahtera. Belum ada Roh Kudus dalam hidupnya. Belum apalagi, belum mau jadi duta, mau jadi utusan. Tapi ketika kita melihat yang begitu, kita hadapi dengan iman. Percaya dengan sungguh bahwa Tuhan akan menolong kita. Yang berikutnya, orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan bukan saja memiliki otoritas dan memiliki kuasa, tapi mereka memiliki wibawa. Ini pengalaman terakhir saya, waktu saya belum punya pemahaman yang baik tentang peperangan okultisme. Di Samarinda waktu itu ada satu anak remaja kami mengalami kerasukan setan. Dan setannya itu, ya namanya setan ya begitulah ya, nggak usah diceritakan bagaimana kemuliaan setan. Setan itu punya kemuliaan, punya kuasa. Jadi singkat ceritanya ada satu majelis atau badan pengurus jemaat sarankan untuk, Kak, telepon pendeta Enok, almarhum sudah meninggal beliau. Beliau dosen di STTJ Free Makassar. Oke, kita telepon. Karena pihak rumah sakit berkata bahwa anak ini mengalami stres berat, sehingga dia mengalami semacam pelemahan pemikiran, sehingga dia kayak suka kejang-kejang. Padahal ketika saya pegang dia dan saya ajak berdoa, saya pegang aja dia udah merintih-rintih. Saya belum ngeh tuh kalau namanya pengalaman pertama, saya belum ngeh kalau memang ketika kita hadir dalam suasana itu, setan itu tahu kita punya otoritas, kita punya kuasa, dan punya wibawa. Jadi karena saya belum nggak punya pengalaman, ya teleponlah si hamba Tuhan ini, almarhum pendeta Enok, abangnya Pak Enos. Begitu Bapak Ibu dia telepon, saya loudspeaker HP saya. Ngobrol lah mereka kan, baru halo saja, itu setan udah teriak-teriak. Saya baru tahu, saya pelajari, saya pulang ke rumah, saya baca buku tentang okultisme lagi, pelajari, oh ya benar. Ternyata memang orang Kristen punya otoritas, punya kuasa, punya wibawa. Jadi kalau Bapak Ibu melatih sistem atau kepekaan yang seperti ini, akan terpola dalam hidup kita. Setan yang ada dibilang di sana ada setan, dia tidak akan bisa menjamah kita. Di kuburan banyak setan, banyak. Jadi mereka tidak akan menjamah kita. Jadi ketika dia telepon, beliau telepon, halo, baru halo aja. Aduh panas, dia bilang. Itu saya lihat sendiri itu. Dia belum ngomong dalam nama Yesus. Kurang lebih hampir 1 minggu kami berhadapan dengan situasi itu, dan akhirnya anak itu dilepaskan. Yang melepaskan bukan Pak almarhum Pak Enok, tapi melalui doa dan iman daripada jemaat yang melayani pada saat itu. Dan saya punya pengalaman itu, dan saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara dan pada siapa saja yang menyaksikan siaran tayangan kami. Ingat bahwa orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus memiliki otoritas, ya. Otoritas untuk melepaskan pengampunan, melepaskan berkat. Bukan hanya pendeta saja, bukan hanya pastor, bukan hanya penginjil saja. Bapak Ibu jemaat Tuhan,
Ketika ada yang sudah berkeluarga dan punya anak, Bapak Ibu boleh melepaskan berkat kepada anak-anak cucu. Jadi jangan merasa nggak yakin ini, saya nggak punya ini, saya nggak punya power. Doakan mereka saat ulang tahun, tumpang tangan. Itu namanya kita hidup dalam kebangkitan Kristus. Bawa kebangkitan itu, semangat itu dalam diri kita dan juga keluarga kita. Dan saya percaya, tatkala kita melakukan hal ini, maka kita akan membawa semangat kebangkitan Kristus dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur. Kami sudah menerima berkat firman Tuhan. Dan hari ini kami berbicara tentang bagaimana mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Untuk itu ya Tuhan, ajar kami semua. Untuk kami menyatakan akan kebangkitan Kristus itu dalam diri kami dan bagi orang lain. Kalau selama ini kami menyimpan berbagai hal yang menghalangi kami untuk melakukan suatu perbuatan kemuliaan Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Sadarkan kami ya Tuhan, kemanapun kami diutus, kemanapun kami ada damai sejahtera, ada kuasa Roh Kudus, dan ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Otoritas Allah bekerja dalam diri kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, kiranya Roh Kudus akan memeterkan firman ini dalam hati sanubari kami, sehingga firman Tuhan ini bertumbuh, berbuah, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Evangelis Yati. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati, kita sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama-sama menjadi kekuatan bagi kita semua dalam kita menjalani hari-hari kita selanjutnya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan persembahan akan dijalankan oleh Saudara Jovan. Nats persembahan terambil dari Mazmur nomor 50, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Doa persembahan akan dipimpin oleh Saudara Jovan. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kita menyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Evangelis Emilia Yovanka.
Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah kami terima sepanjang minggu ini. Di mana kami ada sampai saat ini, itu semua oleh karena anugerah daripada Tuhan saja. Dan kami bersyukur untuk kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah kami alami dan kami terima di dalam hidup kami sebagai umat yang percaya kepadamu dan sebagai orang Kristen. Kami dapat memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang kami temui melalui sikap dan perbuatan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kami. Di mana saat ini, pada hari Minggu ini, kami boleh datang beribadah kepadamu sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, ya Bapa, dan sebagai pengabdian kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh membawa bersama-sama doa syafaat kami, doa kerinduan kami, bahkan pengharapan kami. Dan pada saat ini kami berdoa untuk perhelatan konferensi nasional daripada Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-9 di Papua, di mana pada saat ini para peserta telah berdatangan ke sana, dan biarlah kiranya Tuhan boleh tetap menuntun dan menyertai akan setiap hamba-hambamu, setiap para peserta yang sedang menuju ke sana. Dan biarlah kiranya setiap hal yang akan mereka bahas, segala sesuatu yang akan dihasilkan melalui konferensi nasional ke-9 ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan biarlah kiranya Tuhan turut campur tangan untuk setiap perkara. Dan kami menyerahkan untuk keamanan, untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan konferensi nasional yang akan berlangsung. Biarlah kiranya Tuhan turut ambil bagian agar mereka boleh menerima segala situasi yang akan berlangsung. Dan kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga menyerahkan proses pelaksanaan vaksinasi dan juga pengendalian wabah daripada COVID-19 ini. Kami berdoa menyerahkan pemerintahan kami Tuhan untuk melakukan berbagai cara dan juga menyalurkan segala bantuan-bantuan vaksin yang ada. Dan biarlah kiranya Tuhan juga turut campur tangan untuk setiap hal yang akan terjadi, yang akan berlangsung, dan untuk masyarakat Indonesia yang telah menerima vaksinasi ini. Mereka juga boleh tetap menjaga diri mereka, tetap waspada. Dan biarlah kiranya Tuhan tetap melindungi dan menjagai kami sekalian. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana alam yang terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk mereka yang terkena bencana di NTT. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka yang terkena bencana. Dan bantuan-bantuan yang akan tersalurkan bagi mereka yang terkena bencana di sana juga Tuhan, Engkau turut campur tangan sehingga bantuan itu tepat pada sasarannya. Baik melalui pemerintahan bangsa ini maupun melalui Gereja Kemah Injil Indonesia, melalui Yayasan Kemah Peduli juga Tuhan turut campur tangan. Engkau menggerakkan setiap orang-orang yang akan memberikan bantuan, maupun orang-orang yang turut bekerja sebagai relawan untuk menolong mereka yang terkena bencana di sana, ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Jawa Timur, Malang, yang baru saja kami dengar juga terjadi gempa di sana. Tuhan, kami tahu bahwa bencana alam ini tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang kami alami, bahwa ada kebaikan dan juga ada pelajaran yang kami terima melalui bencana-bencana yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami terima, baik dalam kedukaan kami
baik dalam kesukacitaan kami, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan, jikalau kami ada di daerah di mana kami ada saat ini. Kami berdoa untuk Provinsi Sumatera Selatan. Kami juga berdoa untuk Kota Palembang di mana kami ada, di mana kami boleh terluput dari setiap bencana-bencana alam yang mungkin menjadi kedukaan bagi sebagian orang. Dan kami berdoa Tuhan di kota di mana kami ada, untuk pemerintah yang ada. Kami berdoa menyerahkan mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola pemerintahan ini, baik presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran para menteri yang ada, bahkan sampai ke provinsi, ke kota-kota di mana kami ada, sampai ke RT RW. Kami juga berdoa menyerahkan mereka semua ya Bapa, sehingga mereka yang bertugas untuk menjaga, untuk memimpin masyarakat ini boleh melindungi kami dari segala sesuatu yang akan merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan daripada keluarga jemaat Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang boleh mengambil bagian di dalam tugas dan pelayanan mereka, baik mereka yang ada di perkotaan maupun mereka yang ada di pedesaan, bahkan sampai ke pedalaman sekaligus, dan mereka juga yang sedang mengemban tugas sebagai pengerja daripada Sumatera Siap. Kami berdoa menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar para hamba-hamba-Mu ini, para pengerja-pengerja ini boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan mereka boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan melalui segala sesuatu yang mereka kerjakan. Mereka boleh menjadi saksi dan mereka boleh melayani anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pekerjaan dan juga usaha daripada jemaat Tuhan, mereka yang bekerja sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, dan mereka juga yang boleh melakukan berbagai usaha di masa pandemi ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan akan seluruh kegiatan dan pekerjaan yang kami lakukan, biarlah itu dapat mendatangkan kebaikan bagi kami dan juga mendatangkan kesejahteraan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh rangkaian doa-doa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya doa yang kami naikkan pada saat ini, segala pergumulan, pencobaan yang kami hadapi pribadi lepas pribadi, yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu melalui doa syafaat ini Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan turut campur tangan untuk setiap kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan waktu yang tepat bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyempurnakan doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Pulanglah ke tempat kita masing-masing. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Alamilah kuasa kebangkitan dalam setiap kehidupanmu. Dengan iman tadakan kedua tanganmu, serta terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu
saat teduh. Amin. Ibadah kita pada hari Minggu ini, Minggu tanggal 11 April 2021 telah selesai. Terima kasih buat kebersamaan kita dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kiranya pelayanan dan kebersamaan kita ini akan memperkuat kita sebagai anak-anak Tuhan, dan pelayanan yang akan kita kerjakan di sepanjang minggu ini mempermuliakan nama Tuhan. Dan tetap menggunakan masker ya, dimanapun kita ada. Jangan kendor, kata Pak Jokowi, jangan kendor menggunakan masker. Jaga jarak, jaga kerumunan, jaga iman dan aman, sehingga kita terpelihara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Demikian pelayanan kita dan ibadah kita pada hari ini. Kiranya segala sesuatu yang kita lakukan bermuara dan bersumber hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.